rabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur selalu kita pada kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat ini kita masih dapat melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di sela-sela kesibukan kita. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, umat Islam hingga akhir zaman. Insya Allah pada hari ini kita akan kembali dibimbing oleh Ustaz Agus di Ramadan ini. Barangkali yang pertama, insya Allah beliau akan membahas fikih zakat atau hukum tentang zakat. Kembali diharapkan kepada teman-teman interaktif tanya jawabnya agar semakin dalam dan bisa kita amalkan apa-apa yang Ustaz jelaskan dan Ustaz jawab dari pertanyaan kita. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustaz untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ghamara safata ibadihi bil khaifi taksisin tawlan wa imtinana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan-karyawati Telkomsel yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, detik demi detik berjalan tak terasa menjadi hari, tak terasa pula memasuki pada hari yang ke-8 di mana menanti detik-detik akhir menyambut datangnya Idul Fitr yang hanya tinggal 22 hari lagi. Insyaallah kita akan sesaat lagi masuki perayaan Idul Fitri. Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya lihat sisanya aja. Nggak usah lihat apa yang sudah kita kerjain, lihat kebahagiaan di depan mata. Ini merupakan sekali lagi kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Dan berbicara tentang puasa penuh dengan kebahagiaan, tentu ada satu item yang harus kita garis bawahi. Apa sih sebenarnya tujuan daripada berpuasa? Kalau cuma makan minum saja itu kan gak imbang dengan penderitaan kita sehari full hanya untuk melaparkan perut saja. Atau tidak, tujuan puasa adalah mencetak jiwa yang empati. Empati itu adalah jiwa yang dapat mengukur kesengsaraan orang lain melalui apa yang dia rasakan sendiri. Maka disinilah ibadah puasa disempurnakan dengan ibadah yang namanya ibadah zakat. Ya, sebagai penyempurnaan dari bulan Ramadan, di mana puasa menjadi simbolitas ketaatan kita berkaitan dengan hukum Allah, sedangkan zakat itu adalah berkaitan dengan ketaatan kita di hadapan hukum adami. Sehingga kalau kita sama Allah udah baik, sama manusia udah baik, maka muncullah kita jadi orang yang sempurna. Sehingga inilah yang dimaksudkan Nabi wala turfa, dan tidak akan diangkat itu pahala puasa Ramadan hatta tu'addi bi zakatil fitr, sampai ia membayar zakat fitrahnya. Sehingga dari sini menunjukkan memang kaitan erat antara puasa dengan yang namanya zakat, memunculkan empati. Ya, kalau kita berbicara kasarnya begini, kenapa sih kita nggak boleh makan? Adalah makanan yang ada biar tahu rasanya orang yang kelaparan. Kenapa kita punya minuman nggak boleh minum? Biar tahu rasanya orang yang kehausan. Punya istri halal, tapi tidak boleh digauli. Coba pikirin, istrinya sendiri halal, nggak boleh digauli. Biar tahu rasanya orang-orang yang hijau lumut, alias ikatan jomblo lucu dan imut. Atau lebih tepatnya suaminya di Balikpapan, istrinya di luar kota. Ya kan sih kan? Kenapa? Aduh itu gue banget itu Ustaz. Maka Bapak Ibu, muncullah kewajiban zakat tadi sebagai penyempurna ibadah puasa itu sendiri. Dan berbicara tentang fikih zakat, ini bukan tema. Kalau fikih zakat itu pelajaran. Ya, kalau di kampus kami menjelaskan sampai 16 kali pertemuan. Itu kadang-kadang nggak selesai. Nah, ini di Telkomsel 2 kali pertemuan dan harus selesai. Ini kemungkinan pertama ustadznya yang bingung, kemungkinan kedua muridnya yang tambah stres ini ya. Tapi sehingga berangkat dari situ ada kaidah orang Arab mengatakan malah yudraku kullu la yudraku jalu.
Apa yang tidak dapat ditemukan semuanya, maka jangan ditinggalkan segala-galanya. Mungkin Ustaz ngomong semau Ustaz, tapi kalau Bapak punya problem yang lebih menyentuh pada aspek apa yang Bapak rasakan, ya Bapak tanyakan aja. Kita akan membahas tentang zakat. Kalau zakat dilihat dari sisi bahasa, itu memiliki setidaknya dalam kamus bahasa Arab itu ada 4 arti. Yang pertama bisa bermakna ziyadah, bertambah. Yang kedua al-tahara, suci. Yang ketiga an-nama, berinvestasi. Dan yang keempat adalah al-barakah, yaitu keberkahan. 4 makna ini, 4-4-nya saling menguatkan, gak ada yang berlawanan. Jadi zakat ini membuat harta kita bertambah. Dan itu dikatakan bal yazdad. Bal yazdad, mana kasabun malin sedekah. Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah, bahkan bertambah. Kemudian yang kedua adalah suci, menyucikan. Bagaimana Allah mengumpamakan, makanya zakat itu kotoran. Ya, kalau kita pelajari itu ketika Nabi melihat Husain memakan kurma hasil zakat, kata Nabi, keluarkan wahai anakku, keluarkan dari mulutmu wahai cucuku, ya, sesungguhnya inna hadis sadaqah la taslu Muhammadin wa la ali Muhammad. Sesungguhnya zakat ini adalah kotoran yang tidak layak untuk dinikmati oleh Muhammad maupun keluarganya Nabi Muhammad. Sehingga ya tadi itu membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran. Itu yang kedua. Yang ketiga berinvestasi, dan benar zakat adalah investasi akhirat kita. Dan yang keempat adalah barokah. Kalau udah ngomong barokah, apa menjelasin? Karena kadang-kadang barokah itu sedikitnya cukup, banyaknya tidak gampang habis. Loh gitu. Buat apa punya duit banyak-banyak? Yang penting jadi orang itu cukup kaya. Ya nggak perlu banyak duit. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ramai orang lapar di repot yang mungkin. Apa yang semangat gitu loh Pak. Hormati saya ini dari pagi belum sarapan. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu gak ada minumnya ya, beda ya. Biasanya kan ada sesuatu. Ya saya tahu, nyuguhin orang puasa itu berdosa, tapi bungkusin orang puasa nggak berdosa. Jangan biasa ngurangin haknya orang lah. Subhanallah. Bapak yang dimuliakan Allah, biasanya bagus ya. Dia mau ke toilet itu. Jadi subhanallah, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Pak ya, jadi itu berkembang, bahkan bertambah. Kalau udah barokah tadi duitnya 3 juta, tapi kebutuhan pokok tiap bulan 2.500.000. Berarti nabung berapa itu Pak? 500.000. Ada orang gajinya 15 juta, kebutuhan tiap bulannya 17 juta. Berarti nabung berapa itu Pak? Torok, ya malah dia muntah. Dan itu apa mungkin terjadi Pak Ustadz? Ya bisa aja Pak. Bapak tahu artis-artis itu, dia beli baju harga 200.000 gengsi Pak. Makanya mereka kaya. Artis itu kebanyakan kalau meninggal dunia, Bapak lihat rumahnya biasa-biasa aja. Kenapa? Ya tadi karena banyaknya duit tidak beriring dengan keberkahan, sehingga uang yang masuk begitu banyak miliaran rupiah, tapi mengikuti gaya hidupnya. Makan di warteg aja malu, maunya di warung. Beda kalau orang Telkomsel, ya luar biasa. Pertama itu makanannya ayam penyet. Terakhir saya lihat jadi orang biasa ya, nggak ada merek. Terakhir kemarin cuman mungkin untuk penghematan ya. Saya datang ini MTT Telkomsel. Sehingga berangkat dari situ Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dulu pertama kali saya dibawain nasi itu selalu ayam penyet Surabaya. Terakhir itu nasi bungkus depan sini apa? Tapi nggak apa-apa, saya tahu penghematan ini ya. Tahu Ustaz. Jadi subhanallah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali dari apa yang saya jelaskan. Itu definisi secara bahasa. Nah, ada pun secara istilah, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, perhatikan. Ada 4 poin Pak. Nanti Ustaz jelaskan definisi sekaligus membedakan antara zakat dengan sedekah. Karena ini kadang-kadang sedikit rancu ya. Tentang zakat dengan sedekah. Kalau kita lihat definisi daripada zakat adalah harta-harta tertentu yang dibayarkan pada waktu tertentu, ya, dengan jumlah tertentu kepada orang-orang tertentu. Jadi dari sini ada 4 tertentu tadi. Dan 4 item ini tentu membedakan mana zakat, mana sedekah.
Jadi gini Pak, biar tambah lebih gampang nih. Judulnya tuh, judul besarnya adalah sodaqah. Itu judul besar. Kemudian sodaqah itu oleh para ulama dibagi menjadi dua bagian. Ada sodaqah wajib, ada sodaqah sunnah. Nah, sodaqah wajib inilah yang sering dibilang orang dengan sebutan zakat. Sodaqah sunnah, orang biasa menyebutnya dengan istilah sodaqah. Itu jadi bedanya begitu. Makanya zakat itu ya bagian sodaqah, nggak aneh. Misalnya beberapa ayat yang memaksudkan zakat tapi menggunakan bahasa sodaqah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada orang fakir, orang miskin. Jadi orang fakir, orang miskin. Kemudian wal amin, bla 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 bla. Dan ulama sepakat masuk ayat ini bukan sodaqah sunnah, tapi sodaqah wajib yang kita kenal dengan sebutan apa tadi? Zakat. Jadi begitu Pak. Jadi nanti sodaqah sunnah sendiri namanya bisa berubah-ubah tergantung keadaan. Ya misalnya sodaqah yang diberikan kepada istri namanya nafkah. Sodaqah yang diberikan pada masjid untuk menghidupkan kegiatannya namanya infak. Sodaqah yang diberikan kepada teman sejawat namanya hadiah. Sodaqah yang diberikan dengan niat tulus atau berniat berbalik apapun namanya hibah. Sodaqah yang diberikan dengan syarat yang meninggal dunia namanya wasiat. Dan seterusnya. Jadi itu nama-nama aja. Semuanya itu masuk dalam kelompok sodaqah. Lalu Bapak memberi nafkah istri juga sodaqah kata Nabi kan. Sehingga berarti dari situ ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembedanya tadi itu kalau mendasarkan adalah pertama harta tertentu. Maka tidak semua harta itu wajib zakat, tapi semua harta bisa disedekahkan, bisa disodaqahkan. Jadi contoh misalnya kalau kita pelajari harta tertentu, nanti secara global, ini secara umum aja, bahwa harta itu kan terbagi menjadi dua. Ada harta-harta yang bersifat produktif, ada harta-harta yang bersifat konsumtif. Makanya mama, rumah yang kita gunakan itu produktif atau konsumtif? Produktif atau konsumtif? Konsumtif. Maka rumah itu mau harganya 2M sekalipun dari zakat. Ada orang menzakati rumah, kurang tepat. Karena nggak ada istilah zakat rumah selama rumah itu digunakan. Kemudian yang kedua, ada barang-barang yang sifatnya produktif. Contohnya emas. Emas wajib zakat. Karena produk. Tapi di sini lihat bagaimana fleksibilitas itu tetap jalan. Di mana ada yang sifatnya konsumtif seperti tadi rumah. Tapi ketika rumah itu digunakan sebagai kos-kosan atau digunakan sebagai kontrak dan sebagainya, maka di situ nanti akan wajib zakat. Gitu artinya jadi akan wajib ibadah zakat berubah dari yang tadinya konsumtif berubah menjadi produktif. Atau sebaliknya, emas tadi produktif atau konsumtif tadi? Produktif. Tapi ketika emas menjadi konsumtif, contohnya emas perhiasan, maka emas perhiasan tidak ada zakat, tidak ada. Itu maksudnya. Jadi emas perhiasan sekali lagi tegas tidak ada kewajiban zakat, tidak ada. Ya kecuali kalau digunakannya berlebihan. Ibu-ibu pakai gelang ya secukupnya, gelang 20 gram atau 10 gram, cincin 5 gram. Ini gelang 5 kilo, kalau 5 ton, hati-hati 5 kintal. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah dan itu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ya jadi sekali lagi itu berkenaan tadi dengan perhiasan. Makanya rumah tidak zakat. Baju Pak walaupun harganya 10 miliar tidak wajib zakat. Baju apa 10 miliar? Misalnya kos-kotannya Fir'aun yang ditemukan di dasar laut samudra. Ya, kos-kotan Fir'aun kan bernilai mahal. Masalahnya Fir'aun pakai kos-kotan tidak kan? Kamu tahu kos-kotan? Itu yang campuran jahe sudah kos-kotan. Jadi apa yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, dibayarkan pada waktu tertentu. Kalau zakat itu ada namanya haul. Ya, jadi ada yang namanya haul. Nah kalau udah haul ya berarti wajib untuk membayar ibadah zakat. Ya, makanya orang punya uang sekian-sekian juta, kalau belum sampai mencapai haulnya, maka tidak ada wajib zakat baginya. Walaupun sudah mencapai nisabnya. Punya emas misalnya nisabnya 85 gram.
Sudah mencapai 85 gram, apa masih wajib bagi untuk membayar zakat? Langsung tidak. Tunggu apakah ini sampai setahun atau tidak. Dia memang Allah ingin melindungi orang miskin. Tapi Allah juga tidak mau menzalimi orang kaya. Jangan dipikir mentang-mentang memberikan manfaat kepada orang miskin, kemudian sembarangan aja fatwakan zakat seenak-enaknya biar orang miskin tambah banyak duitnya. Gak bisa. Terus gimana nasibnya orang kaya, Pak? Bapak tidak pernah merasakan apa yang Ustaz rasakan. Saya nggak bilang saya kaya, Bapak jangan kegiatan. Jadi subhanallah, Bapak itu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ya, itu yang kedua, menggunakan hisab haul. Yang ketiga, dibayarkan dengan jumlah-jumlah tertentu. Jadi, kalau kita pelajari beberapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ada aturan. Kalau memang dikeluarkan 25%, ya berarti 2,5%. Ya Pak, 2,5%. Ini kadang-kadang ada orang bilang, Ustaz sudah kita berpakat sekian aja. Tidak bisa Pak. Walaupun tujuannya baik untuk orang-orang bisa melindungi orang miskin, tapi tetap tidak diperbolehkan. Dia yang tempat tadi dibayarkan pada kelompok-kelompok tertentu. Jadi ada bagian-bagian gak boleh sembarang. Kalau sedekah bebas. Makanya saya termasuk, mohon maaf ya, contoh kayak orang yang tidak setuju dengan zakat untuk pembangunan fisik masjid. Ya, kenapa demikian Pak Ustaz? Ya karena kalau kita belajar, sebenarnya yang menerima zakat itu dari 8 asnaf itu bentuknya manusia semua, Pak. Dan itu disepakati oleh ulama salaf gitu ya, dari mazhabul arba'ah. Maka tidak diperbolehkan berzakat menggunakan pembangunan masjid menggunakan zakat. Itu tidak diperbolehkan. Ya, kenapa Pak Ustaz? Ya karena itu kewajiban. Sama aja kayak saya berzakat kepada istri. Boleh nggak Pak? Saya bayar zakat sama istri. Saya bayar ke istri. Nggak boleh. Saya bayar ke istri. Istri beli nasi goreng. Nasi goreng makan Ustaz. Yang bulat tadi itu nama. Ya, kita berangkat dari situ. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, itu masalah. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kelompok-kelompok tertentu ya. Jadi termasuk Ibn Sabi, berapa juga. Walaupun dia nggak kaya ya, emang nggak miskin. Saya itu pernah keluar dari masjid, didatangi perempuan, pakai rambut pirang, kaosnya agak ketat, celana levis, tas ransel. Ustaz, iya, saya tadi izin sama security disuruh bilang ke Ustaz. Bilang apa? Pak Ustaz, saya ini orang tersesat. Saya berasal dari salah satu daerah di Indonesia bagian timur. Adalah saya mau sebutnya namanya. Kita tuh tersesat di Ustaz. Kita tidak tahu di mana kita mau pergi. Adalah salah satu suku ya. Kalau diomongin Pak, ini kita ini, iya takut nanti kita jadi sarap. Jadi tidak boleh ngomong. Jadi kamu tersesat, iya Pak Ustaz. Pak Ustaz ya Pak Ustaz. Jadi belum ada sih. Ada salah satu suku ya. Dia KTP-nya benar, bla bla bla. Dia tersesat. Nah, terus maksudmu kenapa Mbak? Ya kalau saya boleh Pak Ustaz, saya mau tidur di masjid malam saja. Itu kalau Pak Ustaz boleh, saya takut tidur di luar. Saya juga dibiarkan tidur di masjid. Kamu nggak aman, aku bawa tidur ke rumah, aku yang nggak aman. Dalamnya lautan ada yang tahu, dalamnya sarung siapa yang tahu? Jadi sebenarnya bapak-bapak yang dimuliakan, ya Ustaz tidak mampu artinya. Ada uang sisa zakat, ada uang berapa? Coba minta 1 juta. Mbak ini uang Allah. Jangan macam-macam. Yang 200 buat di hotel, yang 500 buat naik pesawat, yang 300 buat uang saku, plus beli pulsa. Kalau udah sampai jangan lupa SMS saya.
anak yatim boleh nggak? Pak jawab, Pak malah melotot seperti itu. Boleh nggak bayar zakat sama anak yatim? Nggak boleh. Nggak boleh. Zakat itu kepada anak miskin, bukan anak yatim. Kok bila dia yatim dan miskin, ya monggo. Maksudnya apa orang salah? Karena nggak semua anak yatim itu miskin. Ada anak yatim yang lebih kaya dari kita semua. Ada. Bapaknya pengusaha, ibunya dokter spesialis terkenal, pejabat, pesawatnya meledak. Anaknya tinggal sendirian di rumah. Anak jadi miliarder nih, Pak. Ya, jadi nggak semua yang membayar zakat sama janda. Nggak boleh. Kecuali kalau janda muda. Kembali Pak ya. Kalau janda muda kalau usah disayangi, sudah banyak yang menyayangi. Ya seperti itu. Apalagi di sini kebanyakan komunitas sianida selalu siap menikahi janda muda. Maka itu Bapak definisi dari zakat. Kemudian untuk kriteria harta yang wajib dizakati itu kalau Pak Majdi ada beberapa ya. Yang pertama, kenapa saya sianida? Bapak kan masih apa istilahnya Jessica, Jessica siap menikah. Kalau Ustaz Mirna apa? Mau nikah lagi nah. Kalau diterusin tidak ada habis-habisnya. Bapaknya Mirna juga ada. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terus tadi maka ada kriteria harta-harta yang wajib dizakati dan jenis-jenisnya. Setidaknya ada 5 kriteria utama yang telah disepakati oleh para ulama. Yang pertama, harta itu dimiliki dengan sempurna, namanya milkut tamah. Jadi kalau tidak dimiliki secara sempurna tidak bisa. Ya, jadi tidak sempurna itu contohnya apa? Banyak Pak. Misalnya uangnya Bapak pinjam, contoh begini, Bapak utang sama Ustaz duit ini ada di tangan Bapak. Tapi siapa yang bayar uang zakat? Apakah Ustaz sebagai pemilik uang atau Bapak sebagai peminjam? Kira-kira mana yang bayar zakat? Peminjam? Kalau dilihat dari sisi yang punya memang saya, tapi kan yang menikmati situ kan. Ya maka sebenarnya wajib bayar zakat itu yang punya uang apa yang minjam. Dua-duanya dari Hongkong. Tidak salah, pakai kencang. Gimana dua-duanya? Tidak ada zakat 2 kali sama satu benda. Kalau Pak yang wajib membayar zakat itu adalah punya uang. Ya, yang punya uang. Ya, itu wajib. Padahal duitnya ada di bapaknya. Tapi bapak yang punya uang itu, bapak yang pegang uang. Tapi kepemilikan itu tidak sempurna karena uang pada akhirnya masih menjadi uang saya. Sehingga berangkat dari situ, maka yang wajib membayar zakat itu adalah yang megang atau yang punya uang yang pertama. Yang kedua adalah uang yang dipinjam dan tidak jelas statusnya. Contoh, tadi kan Bapak pinjam uang ke saya. Saya mau membayar uang ke Bapak. Itu statusnya jelas karena Ustaz membayar. Ada gambaran orang suka pinjam tapi nggak suka bayar. Ya ada tuh. Di Telkomsel juga biasanya ada. Ya kalau udah pinjam tuh hobi, dikit-dikit ngutang. Ngutang kok dikit-dikit. Banyak. Jadi Bapak yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak ngutang kalau sekarang, maka tadi wajib bayar zakat itu Bapak itu. Bapak saya menjawab dia. Saya wajib bayar zakat. Nah ini pertanyaannya adalah, Bapak yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kan saya bayar zakat nih, dalam status uang itu masih diharapkan kembali. Tapi bagaimana kalau uang itu udah nggak diharapkan kembali? Contoh, Anda yang biasanya rajin pengajian, udah jarang datang pengajian, dengan kabar malah udah di PHK sama Telkomsel, ya karena kena pengurangan,
Udah gitu saya datang ke rumah udah nggak jelas. Pokoknya udah harapan itu semakin berkurang. Maka di sini bapak-bapak sebagai pemilik uang saya sudah tidak wajib lagi menzakatnya. Kenapa? Ya tadi itu karena uang itu diarahkan untuk tidak kembali lagi. Kasihan, udah bawa sama bapak kabur, saya bayar zakat terus tiap tahun. Kami kecil itu. Tuh maksudnya. Yang kedua, alhamdulillah. Ya, kejadian. Yang kedua adalah harta yang telah diwakafkan untuk umat. Jadi barang wakaf, kayak contoh ini diwakafkan untuk masjid, maka semua orang merasa punya terhadap masjid. Ya, tapi mohon maaf bapak-bapak, barang wakaf tidak ada lagi. Contoh misalkan masjid punya pohon mangga, dibudidayakan berkembang dan saatnya ternyata hasilnya juga luar biasa. Kalau bapak yang mengenai apakah uang dari penghasilan anak itu penghasilan dari tumbuh mangga tadi dijadikan berzakat jawabannya tidak. Itu maksudnya ya Pak, saya kok sudah ceramah sudah hujan, dia kepikiran yang hujan apa? Helm. Ya, kemudian yang keempat, harta untuk pihak tertentu secara massal. Contoh misalnya kalau di klaster itu kan ada pasur, kemudian pasurnya dirubah disulap menjadi lapangan bulu tangkis dan disewakan, ternyata menghasilkan juga. Apakah uang ini wajib untuk dibayarkan zakat? Tidak. Ya, ini selama dimiliki secara bersama. Dia tuh dia uang itu seakan-akan uang kita bersama. Ya, itu kalau Bapak namanya uang kita secara kemudian yang terakhir adalah harta milik negara. Ini harta milik negara juga, makanya Pertamina nggak ada zakatnya. Karena Pertamina itu adalah bagian dimiliki LM, yang sejenisnya itu tidak ada pada target zakat di dalam itu. Itu syarat yang pertama. Ya. Kemudian berikutnya syarat yang kedua, harta itu bersifat nama. Nama itu artinya berkembang biak, jadi berkembang. Maka harta yang tidak berkembang biak maka tidak ada. Ya, untuk dijadikan zakat seperti tadi rumah itu pasti ya sekali lagi ya. Mobil itu sebenarnya masuk itu maka tidak ada dia selama digunakan normal. Kalau bapak sewakan wajib zakat. Apapun kalau menggunakan uang wajib zakat. Itu maksudnya. Baik, itu harta yang sifatnya nama berkembang biak. Kemudian berikutnya yang ketiga, harta tersebut memenuhi jumlah standar minimal. Standar minimal itu disebutkan nisab. Kalau kambing yang 40 ekor, sapi 30 ekor, unta 5 ekor. Ya, jadi kalau bapak yang menggunakan Allah Taala itu udah ada nisab, aturan udah ada kan nisab. Jawatan apa itu ada. Ya, jadi ini memiliki standar minimal. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram, ya itu. Kemudian harta tersebut dimiliki dalam jangka waktu tertentu atau kita sebut dengan haul. Memang tidak semua zakat wajib haul ya. Ada beberapa zakat itu yang tidak wajib. Contoh zakat pertanian itu nggak pakai haul, nggak termasuk zakat profesi yang mana kita sedang kebanyakan melakukan ini. Itu nggak pakai haul. Kapan zakat keluarga zakat? Zakat keluarga zakat. Namanya zakat profesi. Ada orang gajinya sebulan 2 kali ya, berarti zakatnya 2 kali. Itu kaidahnya begitu. Ya. Jadi dimiliki dalam itu dalam prosedur untuk zakat seperti
pertanian atau profesi tidak menggunakan haul. Ya. Kalau haul terkenal di India, namanya haul khad. Ya, betul. Kemudian berikutnya, oh ya tadi mohon maaf untuk masalah waktu kami berjelas kembali. Waktunya itu adalah rojak atau waktu-waktu hijriah. Jadi bukan penerbangan masih Pak, penerbangan hitungnya masih. Saya lihat dulu nanti bulan saya mau berangkat di tahun berikutnya ya, jadi sampai bulan salah. Betulnya bukan dengan negara ini, lalu dihitung dengan bulan untuk negara itu. Oke ya. Baik. Kemudian nomor ada. Kemudian berikutnya harta tersebut sudah dipastikan bagi kebutuhan dasar. Kalau masih di bawah kebutuhan dasar tidak ada. Ada orang gaji 5 juta, tapi dia tahu bahkan dia tidak mau yakin itu kalau orang tersebut ya itu sudah dilakukan bayar. Tapi kalau dia tetap nekat membayar, maka itu sesuatu baru yang keren. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, kalau Bapak yang dimuliakan Allah, untuk beberapa model jenis secara kesimpulan aja ya saya bacakan. Pertama, zakat fitrah diwajibkan bagi setiap jiwa atau setiap muslim, besar, kecil, pria, wanita, tua, muda. Jadi kami ulangi lagi, untuk zakat fitrah tidak mengenal siapa orangnya. Pokoknya diwajibkan bagi setiap jiwa yang ini beragama Islam, ya, baik kecil, besar, tua, muda, sama. Ini zakat fitrah. Adapun waktu pembayarannya dimulai dari tanggal 1 Ramadan sampai matahari sampai khotib naik ke atas mimbar. Itu untuk zakat fitrah. Sedangkan pembayaran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah satu sok. Satu sok ini ternyata terjadi perbedaan. Satu dari beberapa yang dimuliakan Allah. Ada yang mengatakan 2,5 dan ini yang dianut oleh pemerintah kita. Ada yang mengatakan 2,159, lebih kecil lagi. Ada pula yang menurut 2,75. Kalau tak lebih cenderung ada yang mengatakan 2,7. Itu lebih akurat, lebih berhati-hati dan lebih mau. Kemudian yang berikutnya adalah emas dan perak. Yang diwajibkan adalah yang disimpan, bukan yang sering digunakan. Jadi kalau yang perhiasan tidak ada zakat. Untuk nisabnya 85 gram emas dan untuk perak sebesar 595 perak. Ingat 85 ini emas asli 24 karat. Ya, kemudian cara membayarnya menunggu 1 tahun. Jadi yang disebut dengan haul, meskipun di tangannya sudah berkurang. Misalnya contoh umatnya 85. Kemudian lanjut jadi 70. Nah lagi 85. Intinya dilihat ending dan opening dan ending. Itu sedangkan yang dikeluarkan seperti tadi saudara 5%. Ya, sekali lagi 2,5%. Baik. Kemudian yang ketiga adalah perdagangan. Untuk dalam perdagangan yang dizakati adalah uang atau modal yang berputar, ditambah dengan keuntungan setahun, ditambah dengan piutang. Misal bapak punya usaha jual nasi kuning. Saya lihat itu pertama, ya, apakah benda yang kalau dipisahkan dulu mana yang modal berputar, mana modal yang tidak berputar. Kalau yang berputar, contohnya kalau jual makanan apa misalnya? Beras, tidak. Bumbu-bumbu. Apa lagi, Pak? Kecap. Oh, makanya itu bisa. Itu namanya modal berputar. Ada pun modal yang tidak berputar, contohnya single
piring, etalase, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah modal yang tidak berputar. Nah, modal yang dihitung di sini adalah modal yang berputar saja. Adapun modal yang tidak berputar itu maka tidak ada kewajiban di dalamnya itu kembali. Oke, kalau misalnya sama kayak tadi emas 20 atau emas 85 karat 85 gram itu berkenaan dengan dan menjadi misal. Kemudian yang kelima ada tabungan atau pertanian. Ya, pertanian. Contoh yang dikeluarkan adalah hasil panen. Sedangkan jumlahnya adalah 653 kg dalam bentuk gabah. Kalau dalam bentuk beras berapa kilo itu, Pak? Berbeda aja, pura-pura nggak tahu ya. Padahal di rumah kerjaannya merotokin gabah, yaitu 520 kg. 520 kg beras. Ya, kemudian waktu panen adalah tiap sepanen-panennya masih berdasarkan. Soalnya ada macam-macam kalau beras itu 6 bulan. Tapi kalau misalnya ada apa jagung berapa jagung? Lebih seperti kayak 6 bulannya ada apa? Bapaknya budaya pura-pura nggak tahu pertanian ini. Adalah biasanya di desa mainan di sawah. Tuh, bapak yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya pertambangan. Nah, kalau pertambangan maka di dalamnya adalah hasil dari tambang tadi. Untuk haul nggak ada. Kapan dapat langsung keluar pertambangan. Ya. So, yang dikeluarkan ternyata 20%. Jadi kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, mari para penambang batu bara ada tolongan. Dan mau maaf aja Pak, kita boleh jujur ya. Enggak apa-apa. Berapa duit yang didapatkan tambang batu bara yang ada di Balikpapan? Berapa duit yang didapatkan oleh total yang ada di Balikpapan? Kalau diambil 20%, bukan 2,5. Apa bisa terjadi? Gak ada orang miskin di batu. Ya, itu apalagi batu bara. Walaupun harganya nanti hajar, tapi tetap aja batu. Oke, kemudian berikutnya hadiah. Kalau zakat hadiah, sayembara, kuis, sama aja. Itu dikeluarkan pada saat menerima. Jumlahnya pun 20%, bukan 2,5. Jadi salah itu yang 2,5. Jadi istri kemarin dapat hadiah dari Bank Pemalang sebesar 5 juta. Dia hitung, wah jangan saya 2,5% gitu, salah. 20%. Kenapa banyak betul? Ya iya, karena kalau orang kerja dia salah. Jadi kalau orang dapat hadiah kan cuma dapat aja. Allah minta 20 aja. Kita dikasih dapat 10. Jadi emang begitu cara kerjanya. Ya, kerja kata dia. Kemudian yang berikutnya adalah zakat profesi. Yang dizakati adalah penghasilan kotor. Sekali lagi penghasilan kotor. Kalau kita pelajari hasil kotor itu penghasilan berapa dapat duitnya. Jadi total, apa namanya? Setelah total dikurangi pajak ya, pajak karena pemotongan sebelum penerimaan, jadi itu langsung data. Kalau kan yang kedua ada tuh yang apa namanya udah diterima, tapi kebutuhan udah gagal, berarti harus dikerjakan juga. Yang nisabnya beras 520 kg. Itu kalau diduitin anggapkan 6 jutaan misalnya, berarti mahal juga tadi. 6 juta itu per 12 tahun, 12 bulan. Jadi kalau itu ya sangat sedikit sekali. Yang dikeluarkan juga 2,5%. Walau itu tadi rangkuman kecil mengenai tentang pemahaman ibadah zakat itu sendiri. Wallahu ta'ala alam.
Nanti ada yang tersisa kita akan bahas pada kajian di sini berikutnya. Baik, sebelum ditutup ada yang mau bertanya baik mengenai tentang apa yang kita jelaskan atau di luar tema Ustaz tersebut. Monggo. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, ini kan ada itu mengalami shock mata. Nah, kalau di shock itu ukuran seperti kita ini dari rumah, motor, penghasilan kita itu kan yang wajib dijalani. Nisab itu udah ada aturan, bukan berkaitan dengan ABC. Jadi gini, Bapak mau zakat apa ini? Saya mau zakat emas. Berarti tanya aja, emasnya udah sampai nisab belum gitu? Saya mau zakat hewan udah sampai nisab belum? So, saya mau zakat rumah, nggak perlu nisab, rumah nggak perlu dizakati. Jadi begitu. Jadi kita ini mau zakat apa? Saya mau zakat tabungan, ya lihat aja di tabungannya. Gak usah hitung rumah. Ya. Jadi seperti itu gambaran dosa. Jadi jangan melebar. Pada kesimpulannya kita ini mau zakati apa? Nah, karena benda itu nisabnya berapa? Gitu. Kalau tadi mas kan 85, maka 595. Habis kenapa? Kalau emas 85, 24 karat itu. Jadi tinggal hitung aja jumlah karat emasnya ada berapa. Ya, nah, semakin besar, semakin rendah karatnya, semakin gede bisa. Jadi sekali lagi Bapak melihat berarti kalau Anda mau menzakati apa ya? Kalau zakat profesi berarti dia profesinya dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan lain? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya masih belum paham yang zakat profesi. Untuk yang zakat penghasilan berarti masuk profesi kan Pak ya? Itu berarti tidak perlu ada haul ya, langsung aja tiap bulan mengeluarkan. Profesi sama penghasilan itu istilah yang sama ya. Cuman istilahnya aja orang penghasilan. Memang penghasilan itu lebih umum. Petani juga penghasilan sebenarnya. Cuman kalau kita mau zakat penghasilan itu biasanya maksudnya adalah zakat profesi. Jadi profesi pertanian sama tidak betul. Haul. Ada lagunya. Haul lah segalanya. Baik, jadi tidak betul haul. Ya, Ibu, Bu Retno, silakan. Kenapa? Oh, lagi umroh. Ya sudah, Bu Rina, silakan. Baik. Bapak, Lambaikan tangan. Burina makin emas kalau lebih 100 gram. kenapa? Burina makin emas 100 gram. Wajib zakat. Kalau ini pakai. 24 karat ya Ustaz ya? Tidak mesti 24 karat. Cuma tadi nisabnya yang 85 itu 24 karat. Kalau misalnya karatnya lebih rendah, ya nanti nisabnya lebih tinggi. Kan itu kan emas. Karat itu kan lawannya emas atau besi, Pak, gitu. Lihat aja kadar besinya berapa. Jadi kalau di bawah 24 karat ya tetap wajib zakat juga sih. Kan nisabnya itu ada tinggi. Cuma biasanya kalau prakteknya orang malas gitu, udahlah zakat gitu aja koleksinya. Ya, samain aja dengan 24 karat. Enggak apa-apa kan? Ini tidak berkaitan dengan apa yang dikeluarkan. Ini hanya berkaitan apakah dia wajib zakat atau tidak gitu. Paham ya? Kalau yang dikeluarkan untuk 2,5, mau mas berapa karat pun. Tuh. Ustaz, saya lagi. Ustaz, kalau zakat penghasilan muslim, itu apakah dikurangi dulu dengan semua pengeluaran kewajiban itu? Keuangan nih. Pelaksananya atau total penghasilan yang kita terima? Itu Bu Ai ya Ustaz ya? Mungkin terhalang dengan kain kali ya. Tapi padahal saya jelasin itu ya. Penghasilan kotor dipotong pajak. Karena pajak
Ya karena haji adalah pemotongan sebelum penerimaan. Nah itu sisanya wajib zakat. Nah kecuali ibu, gambarannya gini, ibu tahu penghasilan ibu malah kurang. Kemudian orang gaji 1.500.000, dia tahu kebutuhan bulanan ini 2.500.000. Nah kayak begitu ada zakat itu malah dapat zakat itu. Nah dia orang miskin namanya. Itu beda lagi Bu. Tapi kalau maksud ibu ya cukup-cukup aja deh. Cuma dia kebutuhan banyak tak buat beli ini, beli itu, beli ini. Itu nggak ada orang zakat kalau udah begitu. Ya, dibersihkan dulu hartanya, baru dinikmati. Itu maksudnya. Ada pertanyaan lain? Ya. Masalah tarawih itu setiap kita rakaat itu niat langsung atau sekali niat aja. Terus biasanya ayat terakhir keset akhir itu cepat dari biasanya gitu. Itu gimana? Baik. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan berkaitan dengan sholat tarawih. Ya, bagaimana hukumnya kalau apa tadi yang pertama jadi lupa lagi. Niat tarawih itu bapak ibadah itu, kalau ibadah itu satu kesatuannya itu satu. Contoh, zuhur 4 rakaat 4, tapi satu kesatuan. Buktinya kentut 1 batal semua. Apa maksudnya? Satu kesatuan. Tapi puasa bukan satu kesatuan, makanya 30 hari 30 kali niat. Karena bapak batal hari ini tidak mengganggu keabsahan di hari yang sudah berlalu. Nah sekarang bapak sholat tarawih. Sholat pertama dengan sholat kedua itu ada hubungannya tidak? Tidak. Berarti kalau wajib niat tiap kali melakukan ibadah sholat tarawih. Kemudian yang kedua tadi, kenapa? Yang harusnya itu apa Ustaz badannya? Dirawatnya itu harus diulang terus setiap juga. Itu iftitah. Iftitah itu tiap sholat mesti. Cuma kan masalahnya kadang-kadang ada beberapa masjid karena memang 23 rakaat, jadi yang sunah-sunah sedikit dikurangi. Padahal sebenarnya bisa aja iftitah pendek. Iftitah pendek itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik itu satu riwayat. Satu riwayat. Atau subhanakallahumma rabbuna wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Selesai. Enggak apa, dia tadi aja Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi selesai. Ya, satu. Nah, kedua tadi apa tadi? Tasawuf akhir itu lagi-lagi sama dengan pertama masalah jangan menghubungkan antara tarawih satu dengan tarawih yang berikutnya. Jadi kalau begitu ya pada saat dia tasawuf akhir duduknya tetap duduk tawarruk di mana pantat menempel alas sholat secara wajib. Jadi dia pakai panjang ayat yang panjang atau yang pendek kan sudah tasawuf akhir. Tasawuf akhir pakai ayat. Maksudnya bacanya pendek kan ada biasanya panjang lama. Kok ini cepat banget itu biasanya imamnya? Sebenarnya sama aja. Cuman kan kalau ditambahin apa sholawat Ibrahimiyah, jadi waktu kan sholawat Ibrahimiyahnya kalau tasyahudnya dipotong batal. Atahiyatu sampai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu wajib. Cuman yang buat panjang biasanya ditambahin karena sholat ala Ibrahim. Nah kalau ditarawih karena 23 rakaat biasanya kalau sholat Ibrahim itu diputus sama aja ada masalah seperti itu. Nah, baik, bapak-bapak yang berkata pada kita, kemudian dapat dari manfaat dan dapat dari kita semua sebagai pembelajaran dan cukupi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan berkata kita semua. Allah terima kasih kita dari taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.